Bisa melihat museum bawah tanah tanpa harus bayar, melihat berbagai karya seni seniman Jawa Timur, dan foto-foto cantik di alun-alun Surabaya. Hai semua, welcome to my channel Di Rumah Masak Kalau di Luar Jalan-Jalan. Dan sekarang kita sudah sampai di alun-alun Surabaya. Dan ini kita langsung ke basement untuk parkir. Jadi untuk parkir roda 4 dan roda 2 semuanya di basement. Untuk masuk ke alun-alun ini itu tidak dikenakan biaya atau gratis. Kita cukup bayar parkir saja. Untuk roda 4 itu Rp8.000 dan untuk roda 2 itu Rp3.000. Setelah parkir, sekarang kita ke atas. Jadi di sini ada tangga karena posisi kita sekarang di basement, kita akan ke atas. Jadi alun-alun Surabaya ini merupakan sebuah komplek wisata yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Di dalam komplek ini terdapat bangunan bersejarah atau cagar budaya yang kini dikenal dengan Balai Pemuda, di mana keberadaannya ini dilindungi oleh pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, ada beberapa destinasi lain yang ada di dalam komplek ini. Di antaranya ada Museum Bawah Tanah, Perpustakaan Umum, dan gedung DPRD Kota Surabaya. Alun-alun ini pertama kali dibangun pada tahun 1907 saat masa kolonial Hindia Belanda dengan nama Simpangse Club. Pada zaman itu, warga pribumi kesulitan menyebut nama gedung ini, sehingga warga lokal menamainya Rumah Kamar Bola, karena terdapat permainan bola biliar di dalamnya. Karena pada masanya, gedung ini memang merupakan pusat tempat rekreasi orang-orang Belanda untuk pesta, berdansa, main bowling, dan main biliar. Gedung dengan ciri khas dome yang menyerupai mahkota ini menjadi landmark kota Surabaya. Alun-alun Surabaya kerap menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi untuk berlibur atau rekreasi di tengah kota dengan area yang lapang. Alun-alun ini diresmikan oleh wali kota kala itu, yaitu Ibu Tri Risma Harini pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Dan kalau teman-teman ingin berkunjung ke sini, alun-alun Surabaya ini berlokasi di Jalan Gubernur Suryo, nomor 15, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Buka hari Selasa sampai dengan hari Minggu, mulai pukul 7 pagi sampai pukul 9 malam. Balai Pemuda ini kini dijadikan bangunan cagar budaya yang penuh dengan kisah sejarah kota Surabaya. Fungsi Balai Pemuda adalah membuat fitur-fitur rumah belajar seperti rumah matematika, rumah bahasa, dan perpustakaan. Dan salah satu agenda kegiatan perpustakaan ini adalah wisata buku. Untuk masuk ke perpustakaan ini tidak dikenakan biaya, kita hanya perlu registrasi dan nanti ada barcode registrasi di pintu masuk. Dan sekarang kita ke Museum Bawah Tanahnya. Di sana ada apa aja sih? Sembari berjalan menuju museumnya, di sini kita bisa lihat beberapa foto-foto untuk acara penting yang ada di kota Surabaya. Salah satunya itu pas ulang tahun kota Surabaya. Jadi ulang tahun kota Surabaya itu diperingati setiap tanggal 31 Mei. Dan di situ bener-bener banyak banget acara di kota Surabaya. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke sini bisa datang tuh pas momen itu. Salah satu di antaranya itu ada Festival Rujak Ulek dan Surabaya Vaganza. Dan dua acara ini hanya bisa kita nikmati saat bulan Mei atau memperingati ulang tahun kota Surabaya. Foto-foto ini yang ada di dinding yang kita lewati ini. Untuk menuju Museum Bawah Tanah ini, kita harus keluar dulu karena eskalatornya itu ada di depan. Untuk masuk ke museum ini tidak dikenakan biaya atau gratis, jadi teman-teman bisa masuk dan bisa mau berapa lama di dalamnya terserah teman-teman. Tapi tidak diperbolehkan untuk bawa makanan dan minuman ya dalam bentuk apapun itu. Di sini ada tulisannya kok. Dilarang membawa makanan dan minuman di area alun-alun basement. Selain makanan dan minuman, di sini juga dilarang merokok ya.
Museum Bawah Tanah ini merupakan bagian dari alun-alun Surabaya yang diresmikan sejak tanggal 10 November tahun 2022. Menurut beberapa sumber, ide pembangunan Museum Bawah Tanah ini dicetuskan oleh Wali Kota Surabaya karena melihat realita terbatasnya ruang seni untuk masyarakat umum. Tidak hanya digunakan untuk wadah kesenian saja, museum ini juga merupakan pusat kegiatan ekonomi kreatif, di mana setiap bulan selalu diadakan pameran seni dan berbagai pertunjukan, mulai dari musik, tari, teater, dan lukisan. Selain lukisan, Museum Bawah Tanah Alun-Alun Surabaya juga menyuguhkan berbagai barang-barang antik yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Benda-benda antik ini masih terjaga dengan baik dan dipamerkan melalui kotak-kotak kaca. Di sini juga ada jasa lukis wajah atau membuat sketsa wajah. Biayanya itu modal 50.000, tapi ini bapaknya lagi nggak ada. Kalau ada kan kita bisa tanya-tanya ya. Dan ini mereka cantumin kontaknya nih kalau ada yang mau. Dan ini juga ada beberapa contoh hasil karya mereka. Dan pada saat kita berkunjung ini sedang berlangsung acara pameran lukisan. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati anniversary IP atau Ikatan Pelukis Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau lihat acaranya juga bisa langsung berkunjung ke sini. Ini dimulai dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal 31 Agustus tahun 2024. Jadi, Ikatan Pelukis Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-7 dengan menggelar pameran lukisan akbar, menghadirkan 200 karya dari 168 seniman Nusantara. Dan di setiap karya yang mereka tampilkan ini sudah dicantumkan harga dan kontak yang bisa dihubungi. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang berminat, boleh tuh langsung datang ke sini. Di sini juga masih terdapat meja dan kursi peninggalan Belanda loh. Meja dan kursi ini dari tahun 1907. Dan gak usah khawatir juga, di sini sudah tersedia toilet umum untuk pria dan wanita itu terpisah dan sangat ramah untuk orang tua. Jadi kalau mau ngajak orang tua gak usah khawatir ya. Jalan menuju toiletnya ini dilengkapi dengan pegangan dan ada kamar mandi khusus untuk kursi roda. Keluar dari Museum Bawah Tanah, sekarang kita lihat food court yang ada di alun-alun Surabaya. Posisi food courtnya ini berada tidak jauh dari perpustakaan umum. Seperti ini pemandangan dari food courtnya, ada banyak merpati dan ini lagi pasang tenda, sepertinya mau ada acara. Dan ini kita lagi ada di food courtnya, jadi food court ini berada di rooftop yang menghadap ke Jalan Yosudarso. Food court ini mulai dibuka sejak Sabtu 19 Maret tahun 2022 lalu. Dan sampai saat ini masih melayani pembeli mulai pukul 8 pagi sampai pukul setengah 10 malam. Dan pada saat kita berkunjung ini ada 3 pedagang yang berjualan di rooftop. Mereka berasal dari UMKM atau usaha kecil menengah di sekitar kota Surabaya. Mereka menjual makanan ringan sampai makanan berat. Selain makan dan minum, ternyata di rooftop ini juga menjadi salah satu spot foto favorit pengunjung, apalagi saat malam hari. Menurut beberapa sumber, pedagang yang berjualan di tempat ini sudah melalui kurasi tim pemerintah kota Surabaya, sehingga produk kuliner layak untuk dijual. Pedagang bisa berjualan di tempat ini selama 2 minggu, sebelum bergantian dengan pedagang yang lain. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, ternyata pedagang-pedagang di sini semuanya di bawah binaan Pemkot Surabaya. Dan informasi penting nih buat teman-teman yang akan berkunjung ke alun-alun Surabaya selama bulan Agustus, jangan sampai melewatkan SSCT edisi Agustusan. Jadi ini tuh Bus Surabaya akan mengajak kita keliling dalam suasana kemerdekaan untuk memperingati Hari Jadi Republik Indonesia. Jalan-jalannya itu ada yang melewati kantor Berita Domai yang menjadi saksi penyerahan kemerdekaan di Surabaya, perjuangan tapak tilas Dr. Sutomo, ke rumah lahir Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Bung Karno, ke Museum Hits yang ada di Surabaya, serta beberapa tempat lainnya. Harga tiketnya Rp10.000 dan untuk pemesanannya bisa langsung ke websitenya Tiket Wisata Surabaya.
Selain Museum Bawah Tanah, ternyata gedung DPRD Kota Surabaya ini juga berada di kawasan alun-alun Surabaya, bersebelahan persis dengan Masjid As-Sakinah Alun-alun Surabaya. Jadi alun-alun Surabaya ini tuh bener-bener lengkap ya teman-teman. Selain disediakan tempat untuk makan, di sini juga disediakan tempat untuk ibadah. Setelah sempat renovasi besar, akhirnya masjid ini kembali dibuka dan diresmikan oleh Ibu Risma yang pada saat itu menjabat sebagai wali kota Surabaya. Masjid ini sekarang jauh lebih luas dibanding sebelum renovasi dan sekarang memiliki 2 lantai. Lantai 1 untuk jamaah putra, sedangkan untuk jamaah putrinya di lantai 2, dan untuk tempat wudhunya itu berada di basement. Keluar dari masjid, ternyata di sebelah kirinya itu lagi rame-rame. Kebetulan banget pas kita lewat itu lagi ada bazar UMKM. Di sini ada banyak stand-stand makanan dan kebetulan pas di sini kan jam 12 siang nih, pas banget waktunya makan siang. Mulai dari makanan ringan sampai makanan berat, minuman dingin sampai minuman panas tuh ada semua nih, bahkan asinan juga ada tuh.